Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 53. Mahendra, Kuda Sempana dan Witantra pun telah bersiap pula. Namun mereka masih tetap menunggu, siapakah yang akan datang kepada mereka masing-masing sebagai lawannya. Menurut jumlahnya, maka salah seorang dari mereka harus melawan dua orang bersama-sama. Dan yang dua itu pastilah dua orang yang tidak ikut masuk ke dalam istana itu. Untuk sesaat lamanya tidak seorang pun yang segera mulai. Baik para perampok maupun kawan-kawan Mahisa Agni agaknya saling menunggu, siapakah yang harus dilawannya, selain Mahisa Agni sendiri yang sudah pasti menemukan lawannya. Ternyata Mahendra lah yang tidak sabar menunggu. Karena itu ia pun maju selangkah sambil berkata, apakah kita harus mengundi, siapakah yang akan bertemu sebagai lawan? Persetan, pemimpin perampok itu menggeram. Cepat, bunuh mereka. Oh, jadi kalian tidak setuju? Baik. Aku akan tetap berdiri di sini sampai ada seseorang yang menyerangku, sahut Mahendra kemudian. Jika tidak, maka sampai besok pagi aku tidak akan beranjak. Bunuh anak itu lebih dahulu, pemimpin perampok yang sudah siap melawan Mahisa Agni itu menggeram. Ah, jangan panggil aku anak. Aku sudah hampir mempunyai cucu, berkata Mahendra. Namun demikian mulutnya terkatup, maka salah seorang perampok itu telah meloncat menyerangnya, sehingga Mahendra harus meloncat menghindar. Serangan itu ternyata cukup berbahaya baginya, karena lontaran kekuatan yang sepenuhnya itu benar-benar ingin menghancurkannya. Mahendra yang meloncat menghindar itu ternyata menjadi berdebar-debar juga. Ternyata serangan itu datang begitu cepat dan tiba-tiba. Dengan demikian Mahendra dapat menilai bahwa lawannya itu memang bukan orang kebanyakan. Karena serangannya yang pertama gagal, maka lawan Mahendra pun segera memburunya dan mengulangi serangannya beruntun. Ia benar-benar ingin segera membinasakannya, seperti yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Tetapi, ternyata pekerjaan itu tidak begitu mudah. Mahendra yang masih berloncatan menghindar itu, masih mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentang kemampuan lawannya, sehingga apabila datang saatnya ia tidak akan terjebak karena kesalahannya sendiri. Dalam pada itu, ternyata pemimpin perampok yang memasuki halaman istana wakil mahkota di Kediri itu masih belum mulai menyerang Mahisa Agni. Ia masih ingin mengetahui, apakah kawannya mampu mengimbangi orang-orang yang telah mengganggu tugas mereka itu. Namun untuk beberapa lamanya, Mahendra sengaja masih belum melakukan perlawanan sepenuhnya. Ia masih saja berloncatan meskipun kadang-kadang ia menahan serangan lawannya pula apabila ia sudah sangat terdesak. Witantra dan Kuda Sempana pun berdiri termangu-mangu melihat Mahendra bertempur. Namun Witantra pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang yang memiliki ketajaman tanggapan tentang olah kanuragan, maka ia pun segera mendapat kepastian bahwa keadaan Mahendra tidak akan begitu jelek melawan orang yang menyerangnya. Dan yang harus dilakukannya kemudian adalah menunggu siapakah dari antara para penjahat itu yang akan menyerangnya. Tetapi ternyata bahwa Kuda Sempanalah yang mendapat serangan lebih dahulu. Seperti orang yang pertama maka serangannya datang dengan cepat dan tiba-tiba. Tetapi juga seperti Mahendra maka Kuda Sempana pun mampu menghindari serangan-serangan yang datang beruntun seperti banjir. Orang itu sudah mencoba memperbaiki kesalahan kawannya yang tidak berhasil langsung mengalahkan Mahendra. Tetapi meskipun demikian, ia pun tidak segera berhasil menjatuhkan Kuda Sempana. Yang kemudian masih berdiri bebas adalah Witantra. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia harus berkelahi melawan dua orang yang masih belum menemukan lawannya. Namun ia pun sadar bahwa yang dua orang itu pasti orang-orang yang paling lemah dari kelompok penyerang itu. Nah, kitalah yang belum mendapatkan lawan, berkata Witantra. Dengan demikian maka kita tidak akan dapat memilih lagi. Kita harus berhadapan. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan bertempur bersama-sama atau seorang demi seorang. Kedua orang perampok yang masih belum mendapat lawannya itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian terdengar pemimpinnya berkata, cepat, bunuh orang itu. Keduanya pun segera berloncatan menyerang Witantra langsung dengan senjata-senjata mereka yang sudah berada di tangan. Tetapi Witantra pun berhasil menghindar dan bahkan melayani keduanya dengan tangkasnya. Di halaman belakang istana wakil mahkota itu telah terjadi 3 lingkaran perkelahian. Namun dalam pada itu sebenarnya lah bahwa Mahisa Agni telah memberikan kesan,
seakan-akan para prajurit yang berjaga-jaga di istana itu tidak perlu lagi meronda ke halaman belakang. Dengan tidak langsung Mahisa Agni mengatakan kepada mereka, bahwa kadang-kadang hanya mengejutkannya saja, dan bahkan karena badan Mahisa Agni yang agak kurang segar, maka biarlah mereka tidak usah meronda ke halaman dalam dan belakang. Dengan demikian, maka Mahisa Agni dapat menghadapi lawan-lawannya tanpa para prajurit. Menurut perhitungannya para prajurit itu hanya akan membuatnya bingung dan bahkan mungkin akan dapat menimbulkan korban. Selain korban yang mungkin jatuh, maka persoalan itu akan menjadi berkepanjangan sampai ke setiap telinga dengan tafsiran mereka masing-masing. Mahisa Agni masih sempat menyaksikan perkelahian itu. Ternyata bahwa para perampok itu benar-benar orang pilihan. Karena itulah maka Mahisa Agni pun harus berhati-hati, karena pemimpinnya pastilah orang yang lebih baik dari mereka yang sudah terlibat di dalam perkelahian itu, dan apalagi Sri Rajasa sendiri sudah menjajaginya dan menganggapnya cukup mampu untuk melakukan tugas ini. Ternyata orang itu pun masih memerlukan waktu sedikit untuk melihat anak buahnya yang bertempur. Sambil mengerutkan keningnya ia mengangguk-angguk. Menurut pengamatannya, orang-orangnya tidak mengecewakannya, meskipun ia tidak yakin bahwa mereka akan segera menang. Aku harus bertindak cepat. Mahisa Agni harus segera terbunuh, lalu yang lain-lain akan dengan mudah selesai, berkata orang itu di dalam hatinya. Sejenak kemudian maka ia pun melangkah maju mendekati Mahisa Agni. Namun setelah keduanya berdiri berhadapan, sepercik kesangsian membayang di wajah pemimpin perampok itu. Mata Mahisa Agni yang seakan-akan menyala di dalam gelapnya malam itu membuatnya sedikit berdebar-debar. Persetan, ia menggeram. Dicobanya untuk mengusir kesangsian di hatinya itu. Ia tidak pernah ragu-ragu menghadapi siapapun juga, karena ia terlalu percaya kepada kemampuan diri sendiri. Belum pernah aku gagal. Meskipun aku mengakui bahwa ada juga orang yang melampaui kemampuanku. Tetapi satu-satunya orang adalah si Rajasa, katanya di dalam hati. Karena itu, maka sejenak kemudian ia pun melangkah semakin mendekati Mahisa Agni sambil berkata, Mahisa Agni, aku hanya sekedar menjalankan perintah. Kau sudah tidak akan dipakai lagi oleh si Rajasa. Karena itu kau harus dibunuh. Setelah kau pasti akan datang giliran Anusapati anak Tunggul Ametung itu. Rencana yang bagus sekali. Jika aku dan Anusapati tidak ada, maka Singasari akan menjadi murni. Begitu? Ya. Darah Tunggul Ametung akan lenyap sama sekali dari muka bumi, terutama dari kekuasaan Singasari. Sayang sekali. Rencana itu tidak terlampau mudah dilakukan. Baik aku sendiri maupun Anusapati yang ternyata adalah kesatria putih, bukan orang-orang yang mudah menyerahkan lehernya. Seperti seharusnya kodrat manusia, ia pasti akan mempertahankan hidupnya sejauh dapat dilakukan. Tetapi kau tidak akan dapat melakukannya, karena di sini akulah yang mendapat tugas untuk membunuhmu. Sayang. Aku akan bertahan. Dan aku memang ingin melihat Anusapati menjadi raja di Singasari. Yang penting bagiku bukannya siapakah yang menjadi ayah raja Singasari itu. Tetapi ia harus keturunan Ken Dedes. Itulah sebabnya aku berjuang dengan caraku untuk mempertahankan Anusapati di atas kedudukannya sekarang, sebagai putra mahkota. Jika Sri Rajasa ingin menurunkan raja di Singasari, dan memadu Mahisa Wongateleng untuk menjadi putra mahkota, aku tidak akan berkeberatan, dan Anusapati pun pasti akan dengan sukarela minggir dari kedudukannya. Tetapi sudah tentu, bukan Tojaya, anak Ken Umang itu. Persetan, itu adalah hak Sri Rajasa untuk menentukan, siapakah yang akan ditunjuk untuk menggantikannya. Tidak. Sri Rajasa tidak berhak atas tahta. Tetapi Ken Dedeslah yang mewarisi kekuasaan Tunggul Ametung karena Tunggul Ametung telah melimpahkan kekuasaannya atas kehendaknya sendiri kepada Ken Dedes, ketika Ken Dedes mula-mula memasuki istana dan kehidupan Tunggul Ametung. Bohong. Jangan kau sangka aku tidak tahu apa yang sudah terjadi. Karena kau atau aku yang akan mati, baiklah aku berterus terang, bahwa aku sudah mengetahui bahwa Sri Rajasalah yang membunuh Tunggul Ametung dan pamanku Empu Gandring. Barangkali kau belum mendengarnya. Karena itu, ketahuilah, bahwa Sri Rajasa tidak berhak memindahkan aliran keturunan Ken Dedes dan memberikannya kepada Ken Umang, meskipun sebagian besar adalah karena jasa Ken Arok, bahwa Singasari menjadi besar seperti sekarang. Omong kosong, geram pemimpin perampok itu.
Aku tidak memerlukan cerita mimpi itu. Sekarang aku akan membunuhmu. Mahisa Agni tidak menyahut. Tetapi ia mempersiapkan dirinya baik-baik untuk menghadapi lawannya itu. Bersiaplah untuk mati, atau kau ingin mati dengan tenang tanpa kelelahan? Mahisa Agni sudah segan untuk berbicara berkepanjangan. Karena itu ia tidak menjawab. Baik. Kau memang ingin mati setelah menitikkan keringat dan darah. Dan aku akan membantumu. Tiba-tiba saja orang itu telah menarik sebuah pedang panjang. Oleh cahaya obor di kejauhan, mata pedang itu tampak berkilat-kilat memantulkan sinarnya yang kemerah-merahan. Mahisa Agni memandang pedang itu sejenak. Ia tidak dapat melawan pedang itu tanpa senjata apapun, karena ia menganggap bahwa lawannya adalah lawan yang cukup berat. Karena itu, maka ia pun segera mencabut belati panjangnya yang terselip di bawah kain panjang. Sepasang pisau belati panjang di kedua tangannya. Sejenak mereka masih berdiri berhadapan. Namun sejenak kemudian pedang di tangan pemimpin perampok itu sudah berputar. Dengan sigapnya ia mulai menyerang Mahisa Agni yang dengan tangkas berhasil menghindarkan diri. Ternyata dugaan Mahisa Agni tidak meleset. Orang itu benar-benar mampu bergerak cepat dan kuat. Pedangnya menyambar-nyambar seperti seekor burung seriti yang berterbangan di udara. Namun Mahisa Agni bukan sekedar seekor capung yang tidak mampu menghindarkan diri dari ujung paruh burung seriti yang menyambarnya. Tetapi Mahisa Agni pun mampu bergerak secepat lawannya, sehingga karena itu, maka serangan-serangan itu sama sekali tidak berhasil menyentuh sasarannya. Apalagi ketika Mahisa Agni pun mulai menyerang lawannya itu pula, maka barulah lawannya menyadari, sebenarnya lah Mahisa Agni seorang yang disegani oleh Sri Rajasa. Demikianlah maka perkelahian antara Mahisa Agni dengan lawannya itu segera menjadi pertempuran yang sangat sengit karena keduanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Di dalam perkelahian itu Mahisa Agni masih juga sempat berkata di dalam hati. Ada juga orang yang memiliki kemampuan tinggi di antara mereka yang tersesat. Orang ini ternyata adalah orang yang berbahaya sekali. Untunglah bahwa ia tidak memancing kesatria putih dan membinasakan. Jika kebetulan ia bertemu sendiri dengan Anusapati, maka Anusapati akan sulit sekali untuk mengatasinya dalam keadaan yang sekarang. Masih untunglah bahwa orang itu telah dikirimkan kepadanya oleh Sri Rajasa. Namun demikian Mahisa Agni berterima kasih tidak terhingga di dalam hatinya kepada Sumekar. Kehadiran Sumekar di Istana Singasari ternyata mempunyai arti yang besar sekali. Baik bagi putra mahkota maupun bagi Mahisa Agni sendiri. Karena tanpa Sumekar, maka Mahisa Agni dan kawan-kawannya itu tidak akan dapat mempersiapkan diri menghadapi kelima orang itu. Tanpa orang lain aku tidak akan dapat mengatasi kesulitan. Jika tidak ada persiapan yang baik menghadapi mereka, dan ketiga orang yang memasuki istana itu berhasil menyergap aku di dalam bilikku, maka aku kira aku benar-benar terbunuh, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Namun gambaran-gambaran itu ternyata membuat Mahisa Agni menjadi semakin marah. Bayangan yang tampak di rongga matanya, seakan-akan dirinya sendiri terkapar di dalam pembaringannya sebelum sempat bangkit, membuatnya menjadi semakin marah. Sri Rajasa benar-benar ingin merenggut nyawaku. Dan orang-orang ini pasti orang-orang yang tamak, yang menyewakan diri mereka untuk membunuh sesama. Dan itu berarti kejahatan yang tidak dapat diampuni. Mahisa Agni berkata pula di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Mahisa Agni pun telah mengambil sikap seperti orang itu pula. Membunuh atau dibunuh. Mahisa Agni sama sekali tidak memerlukan orang itu hidup karena ia tidak memerlukan keterangan apapun daripadanya. Ia sudah tahu pasti bahwa orang itu harus membunuhnya atas perintah Sri Rajasa. Hanya itu. Alasan-alasan yang lain tidak akan dapat dikoreknya dari orang itu, tetapi harus dicarinya di Istana Singasari. Demikianlah perkelahian itu adalah lambang dari perang yang sebenarnya memang sudah mulai. Perang tanpa menyeret prajurit-prajurit Singasari. Karena baik Sri Rajasa maupun Mahisa Agni menyadari bahwa Singasari yang sudah mencapai kebesarannya itu tidak boleh dikorbankan. Apapun yang akan terjadi atas mereka, dan apapun yang akan mengakhiri perang di antara dua raksasa yang berdiri di balik takbir asap yang samar-samar. Tidak seorang pun di Singasari, selain yang langsung berkepentingan, mengerti bahwa perang sudah dimulai. Jika kedua raksasa itu bertemu satu dengan yang lain, maka keduanya masih juga tersenyum-senyum dan tertawa-tawa. Keduanya masih dapat berkelakar dan berbicara tentang perkembangan pemerintahan Singasari.
Bahkan mereka masih dapat dengan jujur membicarakan tugas-tugas yang harus mereka lakukan masing-masing. Sri Rajasa sebagai Maharaja yang memerintah seluruh Singasari, dan Mahisa Agni yang mendapat tugas untuk mewakili mahkota Singasari di daerah Kediri. Tetapi di balik sikap yang ramah, di balik pembicaraan-pembicaraan dan rencana-rencana mereka bagi Singasari, tersembunyi pertentangan yang tidak terelakkan, yang akan menentukan mahkota Singasari di hari depan. Dalam pada itu perkelahian yang terjadi itu pun menjadi semakin lama semakin dahsyat. Namun di lingkaran-lingkaran perkelahian yang lain, kuda sempana segera dapat mengatasi kemampuan lawannya, meskipun ia tidak akan dapat menyelesaikannya dengan segera. Dan bahkan kuda sempana pun tidak bernafsu untuk dengan cepat memenangkan perkelahian itu, karena ia mempunyai perhitungan tersendiri. Menurut pengamatannya, Mahisa Agni berada dalam keadaan yang gawat. Lawannya bukan orang yang dapat diabaikan, sehingga Mahisa Agni benar-benar harus bertempur. Supaya Mahisa Agni mendapat kesempatan sebaik-baiknya menyelesaikan rencananya, maka kuda sempana ingin menunggu apakah yang harus dilakukan atas lawannya itu. Jika Mahisa Agni nanti berhasil menyelesaikan tugasnya, apakah ia akan mempunyai sikap tertentu terhadap orang-orang yang memasuki halaman istana itu? Karena setiap kali di dalam melakukan tugas-tugas Kesatria Putih, Mahisa Agni seringkali menegurnya, bahwa ia terlampau cepat mengambil keputusan untuk membunuh lawannya. Demikian juga agaknya Mahendra dan Witantra. Keduanya pun segera dapat merasa bahwa mereka dapat menentukan akhir dari perkelahian itu menurut keinginan mereka, jika mereka tidak berbuat kesalahan yang berpengaruh. Witantra yang memiliki kemampuan yang hampir sempurna, sempat menyaksikan perkelahian antara Mahisa Agni dan lawannya. Dan ia pun sempat menilai apa yang sedang terjadi. Lawan Mahisa Agni memang lawan yang berat, berkata Witantra di dalam hati. Untunglah orang itu datang kemari. Jika tidak, maka ia akan menjadi racun di dalam peradaban manusia. Itulah agaknya di daerah sebelah timur dan utara, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menggemparkan, yang masih belum terjangkau oleh tangan Kesatria Putih. Agaknya orang itulah pelakunya bersama kawan-kawannya ini. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni yang bertempur melawan pemimpin perampok itu segera mengenal, bahwa ilmu orang itu adalah ilmu yang pada dasarnya sudah dikenal di Istana Singasari, sehingga dengan demikian ilmu itu di dalam perkembangannya pasti bersumber dari guru yang memiliki cabang ilmu yang sama. Dan arus ilmu itu telah mengalir ke dalam diri Tohjaya lewat gurunya, penasehat Sri Rajasa. Dengan demikian Mahisa Agni pun segera tahu pula, siapakah yang membawa orang itu ke istana beserta rencana-rencana dan pamrihnya sama sekali. Dengan demikian Mahisa Agni pun yakin, bahwa penasehat Sri Rajasa itu ikut serta menentukan jalannya peperangan diam-diam antara Sri Rajasa untuk kepentingan Tohjaya dan Mahisa Agni untuk kepentingan Anusapati. Jadi Guru Tohjaya itu tidak sekedar menjemput dan membawanya masuk ke istana atas perintah Sri Rajasa, berkata Mahisa Agni yang memang sudah mendengar dari Witantra yang mendapat keterangan dari Sumekar bahwa telah datang orang asing di istana dan bahkan mengadakan penjajagan ilmu dengan Sri Rajasa. Agaknya Guru Tohjaya itulah yang mengusulkan orang ini untuk mengemban tugas di dalam peperangan yang diam-diam ini. Sambil bertempur Mahisa Agni sempat membayangkan bagaimana keadaan yang bakal terjadi tanpa dirinya dan orang-orang yang sekarang sedang membantunya. Yang dicemaskan oleh Mahisa Agni adalah sikap yang kasar dari Sri Rajasa. Dalam keadaan tertentu, Sri Rajasa kehilangan sifat-sifatnya sebagai seorang maharaja. Ia dapat bertindak kasar seperti ketika ia masih seorang yang berkeliaran di padang karautan. Ketika ia masih disebut hantu karautan. Apakah hal ini akan semakin berlarut-larut atau akan dapat memberikan kesadaran baru bagi Sri Rajasa? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni justru menjadi semakin kehilangan kepercayaannya kepada Sri Rajasa. Orang itu adalah orang besar, berkata Mahisa Agni di dalam hati. Tetapi ia terperosok ke dalam suatu kubangan yang dapat mencelakakannya. Ia kehilangan kebesarannya dan justru berjuang untuk kepentingan yang terlalu kecil bila dibandingkan dengan usahanya mempersatukan Singasari. Mahisa Agni terkejut ketika senjata lawannya hampir saja menyentuh pelipisnya. Kini Mahisa Agni mencoba memusatkan perhatiannya kepada senjata lawannya yang bergerak semakin cepat. Namun semakin lama semakin jelas bahwa Mahisa Agni akan berhasil menguasainya. Meskipun demikian bila Mahisa Agni lengah dan membuat sedikit kesalahan, mungkin keadaan akan menjadi jauh berbeda.
Karena itu, Mahisa Agni berusaha untuk tidak hanyut lagi dalam arus angan-angannya. Orang ini terlalu berbahaya, katanya di dalam hati. Berbahaya bagiku dan berbahaya bagi rakyat Singasari. Ia dapat memeras siapapun yang dikehendaki tanpa perlindungan, karena ia sudah berhubungan dengan Sri Rajasa. Jika ia bebas sekarang, apalagi memenangkan perkelahian ini, maka Sri Rajasa tidak akan dapat bertindak apapun kepadanya, karena orang ini menggenggam rahasia terbesar dari Sri Rajasa atas kematian seorang wakil mahkota. Dengan demikian maka orang ini akan dapat memeras Sri Rajasa sampai kering, sebelum Sri Rajasa berhasil membunuhnya. Dan orang ini adalah orang yang licik, sehingga ia akan dapat bersembunyi rapat sekali, sementara orang-orangnya yang akan memainkan peranan yang akan membuat Sri Rajasa kehilangan akal. Orang ini harus disingkirkan, tiba-tiba saja Mahisa Agni menggeram. Jika tidak, maka persoalannya pasti akan berkepanjangan. Apalagi aku tidak memerlukan apapun daripadanya. Keterangan yang dapat dikatakannya tidak akan berarti apa-apa bagiku. Ternyata Mahisa Agni benar-benar akan melakukan keputusannya. Dengan demikian mata tandangnya menjadi semakin mantap. Kakinya seolah-olah tidak lagi berjejak di atas tanah, sedang tangannya menyambar-nyambar seperti sayap burung Garuda yang terbang di udara. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin lama semakin sengit. Masing-masing tidak lagi mengekang dirinya. Bahkan masing-masing telah melepaskan semua kemampuan yang dimilikinya. Lawan Mahisa Agni itu terkejut mengalami sikap yang tiba-tiba saja menjadi semakin garang. Tekanan Mahisa Agni menjadi semakin tajam, sehingga pemimpin gerombolan perampok itu menjadi cemas karenanya. Tetapi ia tidak dapat mengharap bantuan dari siapapun. Ketika sempat melihat perkelahian yang terjadi di sekitarnya, ia mengumpat habis-habisan. Ternyata Witantra hampir tidak berbuat apa-apa selain berputar-putar. Kedua orang lawannya sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, meskipun seakan-akan Witantra hanya sekedar bermain-main saja. Setan alas, pemimpinnya berteriak. Bunuh orang itu. Kedua orang yang berkelahi melawan Witantra itu berusaha memusatkan segenap kemampuannya. Namun Witantra masih saja bersikap acuh tidak acuh. Pemimpinnya tidak lagi sempat menghiraukannya. Mahisa Agni semakin lama semakin mendesaknya. Tidak ada cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi serangan-serangan Mahisa Agni yang semakin ganas. Apalagi tiba-tiba saja Mahisa Agni itu berkata, orang-orang ini harus dibinasakan, karena mereka telah mengetahui rahasia yang paling besar bagi Singasari. Pertentangan di lingkungan pemerintahan yang tidak boleh didengar dan apalagi dihayati oleh orang lain. Karena itu, adalah nasibnya yang kurang baik, apabila dengan demikian mereka harus bercanda dengan maut. Kata-kata Mahisa Agni itu benar-benar telah menggetarkan dada mereka. Bahkan pemimpin perampok itu pun menjadi berdebar-debar. Namun demikian ia masih sempat berteriak. Mahisa Agni, sebutkan siapakah yang telah berkhianat? Siapakah yang telah menjebak aku ke dalam sarang serigala lapar ini? Mahisa Agni mendesak lawannya sambil menjawab. Tidak ada yang berkhianat. Tetapi kejahatan memang harus dimusnahkan. Jangan menyesal jika nasibmu sama seperti Kiai Kisi yang dibinasakan langsung oleh putra mahkota, tidak dalam kerudung putih, tetapi dalam bentuknya di bawah kerudung hitam. Kata-kata Mahisa Agni itu rasa-rasanya telah membakar telinga lawannya. Namun kemampuannya ternyata terbatas, sehingga betapapun juga ia berusaha, namun ia tidak mampu mengatasi ilmu Mahisa Agni. Senapati Agung Kerajaan Singasari, yang pernah mengalahkan Senapati Agung pada masa Kediri. Demikianlah, maka akhir dari perkelahian itu menjadi semakin dekat. Witantra, Mahendra dan kuda sempana hanya menunggu saat yang sebaik-baiknya. Mereka menyesuaikan diri dengan perkelahian yang berat sebelah, setelah lawan Mahisa Agni kehabisan tenaga yang diperasnya untuk mempertahankan diri. Jika saat itu tiba, berkata kawan-kawan Mahisa Agni di dalam hatinya, maka yang lain pun akan terbunuh. Demikianlah, akhirnya Mahisa Agni mendapatkan kesempatan itu. Dengan belati panjang di tangan kirinya ia menangkis serangan lawannya yang menjadi terhuyung-huyung karena keseimbangannya yang hampir hilang. Namun saat yang paling pahit dari perjuangan untuk mendapat harta benda yang tertimbun di dalam istana wakil mahkota itu segera tiba. Sebelum ia sempat memperbaiki keseimbangannya, maka pisau belati di tangan kanan Mahisa Agni telah menghunjam di dadanya, langsung menyobek jantung. Pemimpin perampok itu tidak sempat menggeliat.
Demikian ujung pisau Mahisa Agni ditarik dari dadanya, maka ia pun segera rebah menelungkup di tanah. Dan sesaat kemudian, nasib yang sama telah hinggap pula pada kawannya. Hampir bersamaan senjata kawan-kawan Mahisa Agni telah menyambar lawan-lawannya yang seakan-akan tinggal sekedar menunggu. Senjata Mahisa Agni yang menembus jantung itu bagaikan perintah bagi kawan-kawannya untuk berbuat serupa. Sehingga hampir bersamaan pula lawan-lawan Mahendra dan kuda sempana mengeluh pendek. Kemudian disusul dengan dua orang yang sedang bertempur melawan Witantra. Mahisa Agni yang berdiri tegak di sebelah mayat lawannya mengusap keringat di dahinya dengan lengannya. Ternyata lawannya adalah lawan yang cukup berat baginya. Witantra, Mahendra dan kuda sempana pun kemudian mendekatinya. Mereka tidak menemukan lawan seberat pemimpin perampok itu. Namun meskipun demikian, nafas mereka pun menjadi terengah-engah dan keringat mereka pun mengalir juga di seluruh tubuhnya. Bagaimana dengan mayat-mayat ini? Bertanya Witantra kepada Mahisa Agni. Kita harus menghilangkan jejaknya. Kita harus menyimpan rahasia ini sebaik-baiknya, supaya tidak ada ceritera yang bersimpang siur dari peristiwa ini. Jadi, apakah kita akan mengubur mereka? Ya, sebelum diketahui orang lain. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, jika demikian, kita akan membawanya ke tempat yang tersembunyi. Ya, sebelum ada orang yang melihat. Untunglah bahwa para prajurit itu benar-benar tidak meronda. Aku sudah mencegahnya sore tadi. Demikianlah maka mereka pun segera membawa mayat-mayat itu menyingkir. Di bawah rimbunnya perdu di sudut kebun belakang, mereka telah menggali sebuah lubang yang besar dan dalam. Bagi Witantra menggali lubang itu ternyata jauh lebih melelahkan dari saat-saat ia harus berkelahi melawan dua orang lawannya. Namun akhirnya mereka telah berhasil membuat lubang yang cukup dalam untuk mengubur mayat-mayat itu sekaligus dan kemudian berusaha menghilangkan segala macam bekas perkelahian. Sekarang kita tinggal membersihkan diri kita masing-masing, berkata Mahendra. Lalu aku kembali tidur di gubuk kuda sempana. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Demikianlah setelah semuanya selesai, maka mereka pun segera kembali ke tempat masing-masing. Kuda sempana masih sempat menggulung tali isyarat yang direntangkannya di halaman belakang. Ketika tidak lama kemudian fajar membayang di langit, mereka yang baru saja bertempur di halaman belakang itu telah berbaring di pembaringan masing-masing. Namun bagaimanapun juga mereka berusaha, mereka sama sekali tidak dapat melepaskan ingatan tentang usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Sri Rajasa itu. Dalam pada itu, di Singasari, ternyata Sri Rajasa pun sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Ia pun memperhitungkan bahwa semuanya akan terjadi malam ini. Bahkan dengan gelisahnya ia berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Sekali-sekali ia duduk di tepi pembaringannya, namun kemudian berdiri dan berjalan beberapa langkah. Demikian juga agaknya penasehat Sri Rajasa itu. Ia pun menduga bahwa semuanya sudah terjadi. Bahkan sudah terbayang di angan-angannya, besok pagi akan berpacu utusan dari Kediri mengabarkan bahwa telah terjadi bencana di Istana Wakil Mahkota. Para abdi di istana itu menemukan wakil mahkota mati berlumuran darah, sedang isi istana itu habis dibawa oleh sekelompok perampok. Singasari pasti akan gempar. Senapati Agung yang telah mengalahkan Senapati dari Kediri, diketemukan mati di dalam biliknya. Betapa tinggi ilmu Mahisa Agni, ia tidak akan dapat melawan 5 orang sekaligus. Ia pasti akan binasa, karena selisih kemampuannya dengan saudara tertua mereka itu tidak terpaut banyak. Apalagi Sri Rajasa sendiri telah menjajaki kemampuannya dan menganggapnya bahwa ia akan mampu melakukan tugasnya bersama 2 orang saudara seperguruannya, berkata penasehat Sri Rajasa itu di dalam hatinya. Karena itu, semakin dekat dengan datangnya pagi, rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu. Ia mulai membayangkan, seorang pelayan yang akan memasuki bilik Mahisa Agni terkejut dan menjerit. Kemudian beberapa orang prajurit datang berlari-larian. Tetapi yang mereka ketemukan hanyalah mayat Mahisa Agni dan barang-barang yang ada di dalam istana itu hilang. Benar-benar suatu perampokan yang gila, yang baru terjadi untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah, desisnya. Ketika kemudian matahari terbit, penasehat Sri Rajasa itu pun segera menyiapkan diri untuk menghadap. Rasa-rasanya ia tidak betah lagi menahan gejolak perasaannya. Ia ingin mendapat penyaluran dan lawan berbicara mengenai peristiwa yang pasti telah terjadi di Kediri.
Sumekar yang membersihkan halaman istana di luar pertamanan menjadi heran melihat Sri Rajasa itu pergi ke Paseban jauh lebih pagi dari kebiasaannya. Dan karena Paseban masih sepi, maka ia pun langsung pergi ke bangsal Sri Rajasa. Ternyata Sri Rajasa yang gelisah pun telah berada di serambi belakang bangsalnya. Seperti kebiasaannya, di saat-saat senggang ia duduk di serambi belakang memandang tanaman yang sedang berbunga. Sebuah longkangan dengan batang-batang perdu yang hijau. "Oh," desis Sri Rajasa ketika ia melihat penasihatnya datang pagi-pagi. "Ampun tuanku, hamba menghadap terlampau pagi karena hamba tidak dapat menahan diri untuk membicarakan apakah yang kira-kira terjadi semalam di Kediri," berkata penasehat itu. Sri Rajasa menganggukkan kepalanya. Katanya, "Aku pun menjadi gelisah. Tetapi perjalanan dari Kediri memerlukan waktu. Jika pagi ini utusan itu berangkat, maka ia akan datang malam nanti." Penasihatnya mengangguk-anggukan kepalanya. "Dan waktu yang sehari itu pasti akan menyiksanya." "Tetapi, aku kira mereka tidak akan mengecewakan," desis penasehat itu. "Aku percaya akan kemampuannya. Meskipun barangkali orang itu tidak dapat mengimbangi kemampuan Mahisa Agni, tetapi berlima Mahisa Agni tidak akan dapat berbuat banyak. Aku menganggap bahwa kemampuan orang itu cukup tinggi." Penasehat Sri Rajasa itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia percaya kepada kata-kata itu, karena Sri Rajasa sendiri sudah langsung menjajaginya. Demikianlah sehari itu penasehat Sri Rajasa menjadi gelisah. Rasa-rasanya ia tidak sabar menunggu bahwa akan ada utusan datang dari Kediri mengabarkan peristiwa yang sudah terjadi. Sumekar diam-diam memperhatikan penasehat Sri Rajasa yang gelisah itu. Karena Sri Rajasa hari itu tidak hadir di Paseban, karena badannya yang kurang sehat, maka di siang hari sekali lagi penasihatnya datang menghadap di bangsalnya. "Bukankah Anusapati tetap berada di istana?" bertanya Sri Rajasa. "Ya Tuan. Putra mahkota tetap berada di istana. Ia mematuhi perintah yang tuanku berikan." Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Jika Anusapati meninggalkan istana, maka ada kemungkinan sebagai kesatria putih ia mengikuti para perampok itu ke Kediri dan jika kekuatannya bergabung dengan kekuatan Mahisa Agni, maka rencana itu memang dapat gagal. Demikianlah penasehat Sri Rajasa yang kemudian meninggalkan bangsal itu pun pergi ke regol depan. Dipandanginya jalan yang membelah kota Singasari membujur ke arah yang jauh sekali. Tetapi ia masih belum melihat seseorang yang datang dari Kediri. Memang tidak mungkin. Nanti malam ia akan datang. Ketika ia berjalan memasuki halaman dalam istana, Sumekar yang berjongkok di pinggir lorong di antara tanaman memberanikan diri bertanya. "Tuan, tampaknya Tuan menjadi gelisah sekali." "Aku yang tidak mengetahui persoalan apapun menjadi ikut gelisah. Apakah ada musuh yang mengancam Singasari?" "Bodoh kau. Tidak ada satu negeri pun yang akan memusuhi Singasari. Sri Rajasa sudah berhasil menyatukan bagian-bagian yang semula terpecah belah," jawab penasehat Sri Rajasa itu. Sumekar yang masih berjongkok mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ia bertanya pula. "Jika demikian, apakah Tuan melihat sesuatu yang tidak wajar terjadi di istana ini, atau barangkali keluarga Tuan akan datang?" Penasehat itu memandang Sumekar dengan tajamnya, lalu bertanya. "Kenapa kau bertanya begitu? Tuan nampaknya gelisah sekali. Tuan berjalan hilir mudik antara bangsal dan Paseban serta regol depan istana." "Oh," penasehat Sri Rajasa itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Aku sedang menunggu istriku. Aku sudah menyampaikannya kepada tuanku Sri Rajasa. Sedang istriku itu agak sakit-sakitan." "Oh," Sumekar mengangguk-angguk. "Kenapa Tuan tidak memerintahkan beberapa orang menjemput dengan sebuah tandu? Istriku akan datang di atas tandu." "Oh," Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Penasehat itu tidak menghiraukan Sumekar lagi. Juru taman itu ditinggalkannya pada kerjanya di pinggir lorong di dalam halaman istana. Namun pertanyaan-pertanyaan Sumekar itu memberikan pertimbangan kepada penasehat Sri Rajasa, bahwa kegelisahannya itu dapat dibaca oleh orang lain. Betapa lama mereka menunggu, namun akhirnya malam datang juga menyelimuti Singasari. Lampu minyak mulai menyala dan jalan-jalan menjadi sepi. Pintu-pintu telah tertutup rapat, karena udara yang dingin bertiup bersama angin dari selatan. Kegelisahan di hati penasehat Sri Rajasa menjadi semakin memuncak.
Demikian juga Sri Rajasa sendiri, sehingga ketika penasihatnya datang ke bangsalnya ia berkata, "Kau tetap di sini. Jika ada laporan yang datang, maka orang itu akan dibawa langsung menghadap." "Hamba tuanku," jawab penasehat itu. Namun meskipun mereka mencoba mengisi waktu yang menegangkan itu dengan berbagai macam persoalan, mereka ternyata menjadi tidak sabar menunggu. Malam menjadi semakin larut. Jika pagi-pagi benar utusan itu berangkat dari Kediri, maka sekarang ia pasti sudah datang, atau memasuki kota. "Kita akan menunggu sejenak lagi," berkata Sri Rajasa. Tetapi yang mereka tunggu tidak juga segera datang. Betapa kegelisahan telah memuncak di hati keduanya, namun tidak seorang pun yang menghadap dan memberitahukan bahwa ada utusan datang dari Kediri. "Mungkin mereka belum mendapat kesempatan malam kemarin tuanku," berkata penasehat Sri Rajasa. "Jika demikian, maka mereka baru dapat melakukannya malam ini. Karena itu, maka kita masih harus bersabar sehari besok. Besok malam pasti akan datang berita yang menggembirakan itu." Sri Rajasa hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Namun matanya tetap terpancang di kejauhan. Bahkan sejenak kemudian ia berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Penasehat Sri Rajasa itu membungkukkan badannya dalam-dalam. Kemudian dengan hati yang berdebar-debar ia meninggalkan Sri Rajasa yang duduk dengan murung. Namun dalam pada itu, bukan saja Sri Rajasa dan penasihatnya sajalah yang menjadi gelisah. Sumekar pun menjadi gelisah seperti juga Sri Rajasa. Oleh kegelisahan yang memuncak, maka Sumekar pun tidak dapat duduk diam di dalam biliknya. Dengan hati-hati ia pun merayap keluar dan di tempat yang terlindung oleh bayangan dedaunan ia meloncati dinding keluar istana. "Mungkin aku dapat menemui salah seorang dari mereka," berkata Sumekar di dalam hatinya. Meskipun Sumekar tidak pasti, tetapi ia pergi juga ke tempat yang ditentukan untuk menemui salah seorang dari kawan-kawan Mahisa Agni. Sumekar menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Mahendra seorang diri menunggunya dengan gelisah pula. "Hampir saja aku pergi," berkata Mahendra. "Apakah yang terjadi?" Mahendra menarik nafas dalam-dalam. "Perang memang sudah mulai," katanya. Lalu, ternyata bahwa Ken Arok itu mulai dengan cara-cara hantu di padang karautan. "Apa yang dilakukan?" Ia menjadi kasar. Dan Mahendra pun kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi. "Jadi benar dugaanku. Untunglah bahwa Mahisa Agni sempat menyelamatkan diri karena kalian ada di sana. Kaulah yang paling berjasa. Tanpa keteranganmu, kami tidak cukup bersiaga. Itu pun suatu kebetulan." "Baiklah, katakanlah itu suatu kebetulan. Tetapi Mahisa Agni sangat berterima kasih kepadamu." Sumekar tersenyum. Ia pun merasa bersyukur bahwa Mahisa Agni telah terlepas dari bahaya maut. Betapa besar kemampuannya, namun menghadapi orang-orang yang mempunyai ilmu yang cukup tinggi itu bersama-sama, Mahisa Agni pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi kemudian, Mahisa Agni sangat mencemaskan nasib putra mahkota, berkata Mahendra kemudian. "Karena itu aku membawa pesan dari Kakang Mahisa Agni, kau harus mengawasinya baik-baik. Meskipun kemampuan putra mahkota semakin meningkat di saat-saat terakhir dan bahkan hampir menjadi matang pula, namun apabila ia dihadapkan pada keadaan yang kasar, seperti yang dihadapi oleh Kakang Mahisa Agni, maka ia akan benar-benar mengalami kesulitan. Adalah sulit sekali untuk memberikan bantuan kepadanya meskipun kami mengetahui bahaya yang mengancamnya. Kau adalah satu-satunya orang yang ada di dalam." Sumekar menarik nafas dalam-dalam. "Bagaimana dengan Tuanku Mahisa Wongateleng? Kemampuannya meningkat juga." Mahendra merenung sejenak. Lalu, "Memang sulit bagimu untuk mengikuti serta membinanya. Mungkin tanpa disadarinya ia menyebut namamu. Dengan demikian semuanya akan menjadi rusak." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. "Memang semakin banyak orang yang mengetahui persoalannya akan menjadi semakin gawat. Tetapi kau dapat mendesak kepada putra mahkota, agar usahanya menuntun adiknya agak dipercepat. Di dalam keadaan yang paling sulit, ia akan dapat membantunya betapapun kecil artinya." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. "Nah, hati-hatilah. Besok aku akan kembali ke Kediri. Sampaikanlah kepada Kakang Mahisa Agni." Penasehat Sri Rajasa menjadi sangat gelisah. Mungkin ia menunggu berita yang datang dari Kediri.
Agaknya ia tidak sabar lagi menunggu berita kematian Mahisa Agni. Mahendra tersenyum. Jawabnya, itu adalah suatu berita yang menyenangkan. Ia akan tetap gelisah sehingga pada suatu batas tertentu ia akan mengambil sikap. Aku akan minta agar untuk beberapa hari Mahisa Agni tidak menampakkan diri. Keduanya pun kemudian berpisah. Sumekar kembali masuk ke halaman istana dengan meloncati dinding. Dengan hati-hati ia menuju ke biliknya dan duduk beberapa saat di depan pintu. Angin malam yang sejuk mengusap wajahnya yang tegang. Terbayang peristiwa yang terjadi di Kediri. Untunglah bahwa Mahisa Agni masih tetap mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung, sehingga ia berhasil menyelamatkan diri. Sumekar tetap duduk di tempatnya ketika ia melihat dua orang prajurit peronda yang lewat. Ketika keduanya melihat Sumekar duduk di depan pintu, salah seorang dari mereka bertanya, "Hi, kenapa kau duduk di situ?" "Aku tidak dapat tidur. Panasnya bukan main di dalam gubukku." Kedua prajurit itu tidak menyahut. Ditinggalkannya Sumekar yang masih tetap duduk di tempatnya memandang jauh menembus gelapnya malam. Pada saat itu, ternyata si Rajasa sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Ternyata tidak ada seorang utusan pun yang datang dari Kediri, yang dengan nafas terengah-engah melaporkan bahwa wakil mahkota itu telah terbunuh di dalam suatu perampokan yang paling besar yang pernah terjadi. Mungkin malam ini, demikianlah setiap kali Sri Rajasa menenteramkan dirinya sendiri. Tetapi setiap kali timbul pertanyaan, bagaimana jika gagal dan bahkan Mahisa Agni berhasil menangkap mereka dan memaksa mereka berbicara? Kegelisahan yang sangat telah mencengkam hati Sri Rajasa. Namun sambil menggeram ia berkata, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa aku pernah memerintahkannya. Aku dapat menganggapnya sebagai suatu fitnah yang keji. Meskipun demikian Sri Rajasa masih tetap tidak dapat memejamkan matanya. Kegelisahan yang sangat selalu mengganggunya. Demikian jugalah penasehat yang berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Sama sekali tidak dapat dibayangkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi seperti Sri Rajasa ia berkata kepada diri sendiri. Malam ini. Semuanya akan terjadi malam ini. Namun ketika hari berikutnya menjadi semakin pudar, dan kegelisahan yang sangat telah mencekam hati Sri Rajasa dan penasihatnya, namun tidak ada juga seorang pun yang datang dari Kediri untuk melaporkan sesuatu yang telah terjadi. Gila. Sri Rajasa bergumam kepada diri sendiri. Apakah mereka tidak berani melakukannya? Penasihatnya yang menghadap, sama sekali tidak dapat memberikan jawaban. Atau barangkali Mahisa Agni sempat memanggil pada prajurit dan menangkap mereka? Jika demikian tuanku, agaknya pasti akan datang juga laporan tentang perampokan yang gagal itu, berkata penasihatnya. Penasihatnya menundukkan kepalanya. Jika sekali ini gagal, aku harus mempergunakan kekerasan. Aku akan menjatuhkan perintah menangkap Mahisa Agni tanpa bersembunyi. Jangan tuanku. Alasan apakah yang akan tuanku pergunakan untuk melakukannya? Tuanku hanya diburu oleh perasaan, tetapi tuanku harus tetap mempertahankan keseimbangan. Tuanku telah memberikan petunjuk kepada hamba, bagaimana gagal mempergunakan Kiai Kisi. Dan tuanku telah berusaha melakukannya dengan cara yang jauh lebih halus. Jika sekarang tuanku berbuat sebaliknya, maka yang terjadi pun akan sebaliknya. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, ya. Aku tidak boleh kehilangan akal. Aku harus menyusun rencana sebaik-baiknya. Sekilas terbayang hasil yang pernah dicapai dengan permainannya yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Jika ia kini berbuat kasar, maka seakan-akan sia-sialah apa yang pernah dicapainya itu. Bahkan mungkin akan dapat timbul pertentangan di antara para prajurit di Singasari, sehingga kebesaran Singasari yang sudah dapat dicapainya selama ini akan menjadi pudar karenanya. Meskipun demikian ia harus mencari jawab, bagaimanakah jika Mahisa Agni dapat mengetahui apa yang sudah dilakukannya. Bukan saja kini, tetapi dengan demikian Mahisa Agni pasti menelusur masa lampaunya. Kematian pamannya, seorang empu yang mumpuni, Empu Gandring. Demikianlah pada hari berikutnya dan hari berikutnya tidak juga ada seorang pun yang datang menghadap, sehingga kegelisahan Sri Rajasa telah sampai ke puncaknya. Akulah yang akan memerintahkan seseorang pergi ke Kediri untuk melihat apa yang sudah terjadi di sana, berkata Sri Rajasa. Benar tuanku.
Tetapi hamba mohon agar kepergiannya bukan merupakan seorang utusan resmi tuanku, berkata penasihatnya. Maksudmu? Hamba akan mengirimkan seorang petugas sandi yang dapat hamba percaya untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Sri Rajasa mengangguk-angguk. Jawabnya. Lakukanlah. Penasehat itu mengerutkan keningnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh pada Sri Rajasa. Seakan-akan gairah perjuangan yang selama ini menyala di dadanya menjadi semakin pudar. Nafsu yang membakar hasratnya untuk menjadikan Singasari sebuah negara yang besar, rasa-rasanya kini sedang mengalami masa surut yang dapat membahayakan Sri Rajasa sendiri, sehubungan dengan keinginannya mewariskan tahta kepada Tohjaya, bukan kepada putra mahkota. Tetapi penasehat itu tidak bertanya lagi. Ia masih harus mengumpulkan kenyataan-kenyataan yang telah terjadi di Kediri. Jika masih ada tanda-tanda yang dapat membangkitkan gairah perjuangan Sri Rajasa, maka agaknya kesempatan masih belum lewat seluruhnya. Namun penasehat Sri Rajasa itu masih berusaha, agar Tohjaya tidak melihat kekecewaan yang hampir-hampir telah mematahkan semua usaha ayahandanya. Penasehat Sri Rajasa itu masih berusaha, agar bayangan angan yang suram mulai menghantui ayahandanya, tidak berpengaruh atas Tohjaya. Tetapi dalam pada itu, Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu sendiri, seakan-akan selalu saja dibayangi oleh masa lampaunya. Jalan yang dilalui sampai ke Singgasana sekarang ini bukannya jalan yang bersih dan rata. Tetapi jalan yang berlumuran dengan darah dan noda-noda kejahatan. Meskipun Singasari sekarang diakui sebagai suatu hasil perjuangan yang gemilang, namun noda-noda darah itu rasa-rasanya masih tetap melekat di tangan Sri Rajasa. Dalam pada itu, penasehat Sri Rajasa itu benar-benar telah mengirimkan seorang kepercayaannya dalam tugas sandi. Ia harus melihat apa yang terjadi di Istana Wakil Mahkota di Kediri. Tetapi yang dilihat oleh petugas sandi itu benar-benar mendebarkan jantung. Ia tetap melihat Mahisa Agni pada tugasnya tanpa cedera seujung rambut pun. Ia sama sekali tidak mendengar berita dari orang-orang yang dekat dengan keluarga istana ataupun tentang perampokan yang pernah terjadi. Sebagai seorang petugas sandi ia mempunyai kemahiran mengorek keterangan dari orang-orang yang dianggapnya berkepentingan. Namun para prajurit yang bertugas di istana itu pun tidak pernah mendengar bahwa pernah terjadi keributan di istana itu. Aku harus dapat berhubungan dengan pelayan-pelayan di istana ini. Bukan sekedar dengan para prajurit yang setiap kali berganti tugas, katanya. Tetapi untuk menghubungi pada abdi di istana itu memang agak sulit. Tidak banyak jalan yang dapat ditempuh. Jarang sekali para abdi pergi keluar regol istana. Setelah melakukan pengamatan beberapa lamanya, petugas sandi itu melihat bahwa seorang daripada para abdi itu agaknya mempunyai keleluasaan yang lebih besar dari abdi yang lain. Setiap kali ia melihat abdi yang seorang itu diregol. Abdi itu pulalah yang kadang-kadang menyongsong kedatangan Mahisa Agni apabila ia datang dari istana Kediri yang sampai saat terakhir masih dipergunakan oleh keluarga terdekat dari Maharaja Kediri yang terkalahkan. Orang itu agaknya mempunyai kedudukan yang agak baik di dalam istana itu, berkata petugas itu di dalam hatinya. Akhirnya petugas itu berhasil menemui abdi yang dianggapnya mempunyai kedudukan baik itu. Ternyata orang itu adalah juru taman, tetapi juga seorang pekatik dan juru pemelihara kuda khususnya kuda kesayangan Mahisa Agni. Dan orang itu adalah kuda sempana meskipun ketika petugas sandi itu berhasil memperkenalkan dirinya. Kuda sempana menyebut dirinya bernama Ki Jalu. Apakah kau sudah lama mengabdikan diri kepada tuanku wakil mahkota? Bertanya petugas sandi itu. Sudah. Aku berada di istana ini sejak tuanku Mahisa Agni memasuki istana ini. Pamanku adalah abdi istana ini sejak muda. Pamanku itulah yang membawa aku masuk ke istana itu. Kisanak, berkata petugas sandi itu. Apakah kau dapat menolong aku mengusahakan pekerjaan di istana itu? Kuda sempana memandanginya dengan saksama. Lalu, aku kira tidak ada yang menarik bekerja di istana itu. Mahisa Agni adalah orang yang paling kikir dari setiap pemimpin yang pernah aku jumpai. Benar begitu? Kuda sempana menganggukkan kepalanya. Namun sejak semula kuda sempana sudah menaruh curiga, bahwa orang itu pasti mempunyai kepentingan yang khusus dengan abdi yang mungkin dapat dikenalnya. Terlalu kikir. Kadang-kadang timbul suatu keinginan yang jahat di hati ini. Kenapa? Kadang-kadang aku ingin mencuri atau kalau aku memiliki kemampuan, ingin juga rasa-rasanya merampok isi istana ini.
Petugas sandi itu mengerutkan keningnya. Katanya, apakah memang pernah terjadi perampokan? Hanya orang gila yang membunuh diri yang berani melakukannya. Setiap orang tahu bahwa Tuanku Mahisa Agni tidak ada duanya di Kediri. Bagaimana jika 4 atau 5 orang bersama-sama? Bodoh sekali. Ada 10 orang prajurit yang setiap malam berjaga-jaga di halaman ini. Jika dihitung dengan semua laki-laki yang tinggal di bagian belakang, ada lebih dari 20 orang. Tetapi mereka adalah prajurit-prajurit biasa. Bagaimana jika yang datang itu 5 orang pilihan seperti Tuanku Wakil Mahkota? Kuda Sempana tertawa. Katanya, itu suatu mimpi buruk. Sudahlah, jangan mencoba menjadi hamba di istana itu. Aku yang sudah terlanjur bekerja pada Wakil Mahkota, rasa-rasanya ingin mendapatkan pekerjaan lain yang lebih bebas. Petugas sandi itu mengerutkan keningnya. Ia harus mendapat keterangan, apakah pernah terjadi sesuatu di istana itu. Apakah orang-orang yang ditugaskan oleh Sri Rajasa untuk membunuh Mahisa Agni sudah melakukan usahanya? Tetapi ternyata menurut Jurutaman, di istana ini tidak pernah terjadi sesuatu. Tidak pernah terjadi perampokan, apalagi usaha pembunuhan. Jika hal itu terjadi, maka Jurutaman ini pasti akan menceritakan kepadanya. Jadi, berkata petugas sandi itu, tidak ada seorang perampok pun yang pernah mencoba melakukan perampokan di istana ini? Kuda Sempana menggeleng. Tetapi kecurigaannya kepada orang ini pun menjadi kian bertambah. Atau barangkali kau sedang tidak ada di istana? Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Jawabnya, aku tidak pernah pergi untuk waktu yang lama. Memang aku kadang-kadang menengok keluargaku jauh dari kota. Tetapi tidak lebih dari semalam, aku sudah kembali lagi. Jika yang semalam itu, Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Katanya, tentu ada juga orang lain yang mengatakannya. Mereka pasti akan bercerita tentang perampokan itu. Tetapi aku tidak pernah mendengarnya. Dan aku juga tidak pernah melihat perampok-perampok yang tertawan atau terbunuh. Jika mereka tertangkap, mereka pasti ada di tangan para prajurit, sedang jika mereka terbunuh, mereka pasti akan dikuburkan. Petugas sandi itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata para perampok yang mendapat tugas untuk membunuh Mahisa Agni itu tidak pernah melakukan tugasnya sebagaimana yang pernah disanggupinya. Tetapi petugas sandi itu tidak langsung mempercayai keterangan Kuda Sempana. Ia masih mengharap keterangan dari orang-orang lain, karena mungkin Jurutaman itu tidak mengetahui persoalan itu atau mungkin ia sengaja menyembunyikannya. Namun hampir setiap orang yang dihubunginya, mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar tentang sebuah perampokan yang terjadi di istana, sehingga akhirnya petugas itu yakin bahwa memang perampok itu tidak pernah terjadi. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.